Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa, di dalam nama-Mu ya Tuhan. Nama yang penuh dengan kuasa. Biarlah kami boleh merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Dan penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu atas setiap kami. Khususnya Tuhan jemaat GBI Batu Raja ya Tuhan. Di tengah-tengah suasana dunia yang tidak menentu ya Tuhan. Di tengah-tengah peperangan ya Tuhan yang sedang terjadi. Di tengah-tengah krisis pangan yang juga sedang terjadi. Di mana-mana harga demi harga naik ya Tuhan. Tapi satu hal kami percaya, Engkau tetap berkuasa. Engkau tetap akan menyatakan diri-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami. Sehingga lewat perkataan-perkataan firman-Mu, lewat pesan-pesan-Mu, kami dibangkitkan. Dan kami boleh mengalami kemuliaan demi kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, justru di tengah-tengah krisis kami diberkati Tuhan. Justru di tengah-tengah kelemahan kami kuat. Justru di tengah-tengah Tuhan situasi yang tidak menentu kami mendapatkan kepastian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami, Roh Kudus urapi kami. Urapi juga hamba-hamba-Mu yang mengajar Tuhan. Sehingga semua kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, kepada saya diberikan tema dari Bilangan ya, pasal 22 sampai pasal yang ke-24. Dan tema yang saya dapatkan itu adalah tentang kedaulatan Tuhan dan pelajaran Tuhan lewat Bileam ya, buat kita umatnya. Karena saya percaya Bapak Ibu sampai hari ini Tuhan masih berdaulat, masih berkuasa. Ya, di tengah-tengah kegalauan yang sedang terjadi di mana-mana. Ya, kalau kita dengar dalam pembicaraan baik itu di medsos, baik itu di angkot, wah itu luar biasa. Seolah-olah kita ini sedang dipisah-pisahkan. Kamu bela siapa? Iran, Israel, Amerika. Pokoknya itu jadi pembicaraan yang sangat luar biasa. Belum lagi segala sesuatunya sekarang naik. Ya, karena saya sering ke pasar tradisional. Jadi survei pasar, saudara. Ikan berapa? Yang paling murah mujair, saudara. Ya, 38.000. Selain itu semuanya di atas. Ya. Daging ayam. Jadi ya bapak-bapak memang perlu survei pasar ya, datang ke pasar berapa ya, ikut ibu-ibunya melihat, memantau supaya Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Ya, itu bicara tentang hal-hal yang sifatnya bahan-bahan pokok, belum kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalaminya. Tapi percayalah Tuhan masih berdaulat ya, atas muka bumi ini dan atas pribadi-pribadi kita. Karena Dia Allah yang setia, seperti lagu tadi ya. Engkau Allah yang setia. Ya, sekali Dia setia, Dia tetap setia. Sekalipun kita seringkali tidak setia. Nah, untuk itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biarlah lewat tema ini saya merindukan kita bisa ibaratnya punya iman untuk bisa melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam perjalanan hidup kita. Meskipun orang-orang di sekitar kita bilang nggak mungkin, nggak bisa. Bapak Ibu, segala sesuatu mungkin di dalam Tuhan. Segala sesuatu bisa di dalam Tuhan. Karena kita punya Allah yang hidup. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat pelajaran kita dari kitab Bilangan ini 22 sampai 24, kita akan dapatkan sesuatu.
Ya, saya sendiri mendapatkan sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar berkhotbah, tapi saya juga mengalami sesuatu yang Tuhan berikan. Nah, saya percaya kita juga pasti sama-sama akan mengalami apa yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, untuk melihat kitab Bilangan 22, ya kenapa disebut kitab Bilangan? Ya, pernah nggak Bapak Ibu merenungkan, iya kenapa disebut Bilangan? Bahasa Inggrisnya the number. Ketika saya renung, saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa disebut bilangan? Tiba-tiba muncul lagu sekolah minggu. Hitung berkat satu-satunya, jangan kau lupakan jumlahnya. Hitung berkat satu-satunya. Jadi Bapak Ibu, kitab Bilangan adalah kitab kita bisa menghitung apa yang Tuhan kerjakan atas umatnya, dan itu juga akan berlaku atas setiap kita. Karena umat Israel itu adalah contoh perjalanan Tuhan dengan umatnya di perjanjian lama. Dan untuk kita di perjanjian baru, Tuhan pun ingin berjalan bersama-sama dengan kita. Seperti yang Dia lakukan kepada umat Israel. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, karena kita adalah umat Israel secara rohani. Dan saya percaya Allah yang sama dan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus saat ini nyata Bapak Ibu. Bahkan kalau saya boleh bilang, aktivitas Tuhan sekarang double porsi atas umatnya. Karena Dia tahu hari-hari yang dilalui bukan makin baik, ya justru makin lama makin jahat. Itu sebabnya Dia tahu juga bahwa kita terbatas. Dia tahu juga bahwa kita limited, terbatas dalam segala hal. Maka Dia campur tangan secara aktif, ya bukan pasif, aktif. Dan nanti lewat pelajaran kita akan lihat bagaimana Tuhan itu aktif bekerja. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan rindukan. Nah, untuk itu kita perlu melihat Bilangan 21 Bapak Ibu. Apa sih yang melatar belakangi Bilangan 22? Karena pasal 21. Ya, di dalam pasal 21 bagian terakhir itu contoh tentang Raja Og, ya, dari Bazan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu yang menggentarkan Raja Moab di Bilangan 22. Mengapa? Karena Raja Og ini tingginya 4 meter. Ya 13,5 feet. Ya saya sudah hitung ke meter, itu kira-kira 4,1 meter tingginya. Melebihi Goliat. Goliat cuma 2,9 meter, jadi beda 1 meter kurang lebih. Berarti tinggi banget. Dan itu yang dihadapi bangsa Israel di dalam Bilangan pasal terakhir. Menghadapi raja yang tinggi 4 meter. Tempat tidurnya aja 4 kali 1,8 meter. Nah saudara bayangin, itu tempat tidur bisa untuk berapa orang itu. Gede saudara, tinggi dan kuat, luar biasa. Tapi orang Refaim ini dikalahkan oleh orang Israel. Yang notabene, ya paling tinggi orang Israel berapa sih tingginya? Rata-rata sih pendek lah, sama kayak kita 1,8 ya. Tapi bisa mengalahkan orang raksasa. Dan itu membuktikan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan juga bagi kita yang percaya. Jadi manusia raksasa dengan pasukannya bisa kalah. Dan itu tercatat di dalam Bilangan pasal terakhir. Ya, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan berdaulat. Karena Tuhan bilang maju. Wah, Israel maju berperang. Oh, menang. Nah, dari situ terdengarlah oleh Raja Moab, wah, orang raksasa aja kalah.
apalagi kita. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu sebabnya ya kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-22, bagaimana akhirnya Raja Moab yang namanya Balak mulai berpikir, gimana lah caranya mengalahkan orang Israel ini. Kalau dengan cara fisik kita pasti kalah. Oh, muncul ide. Kita pakai dukun. Kalau fisik nggak bisa, kita pakai secara spiritual. Nah, bukankah itu juga sekarang sedang terjadi di mana-mana ya? Ya, orang ingin jadi pejabat. Kalau tidak bisa fisik, mereka secara spiritual. Ya, mendatangi tempat-tempat orang-orang yang pernah berkuasa pada masa-masa lalu. Ya, jadi Bapak Ibu, dan itu sudah menjadi budaya bagaimana para pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa itu selalu bukan hanya secara fisik tapi juga secara spiritual. Dan dalam hal ini Balak memanggil yang namanya Bileam. Ya, waktu sekolah minggu saya diajarkan bahwa Bileam ini nabi. Tapi ternyata dia bukan nabi, Bapak Ibu. Ya, saya baca buku Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Wah, itu tebal sekali. Tidak disebut sebagai nabi. Ya, ahli-ahli Alkitab berkata itu tukang sihir. Yang memang punya karunia yang hebat. Jadi karena kegentaran orang Moab, maka dipakailah cara yang ekstrim ya, lewat kuasa-kuasa gelap. Itu sebabnya Bileam lah yang maju. Ya, didatangi oleh Balak, tolonglah kutukilah bangsa ini. Karena kamu ini mulutnya berkuasa. Ya, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kenapa Bileam dipilih? Karena memang orang ini mantap. Ya, jadi Bapak Ibu bukan biasa-biasa, orang ini sangat luar biasa. Makanya dipilih oleh Balak, ya, Raja Moab. Ya, bagaimana Bileam ini perkataannya manjur. Ya, jadi Balak ini bilang, kamu ini kan kalau ngomong sesuatu pasti jadi. Kalau engkau bilang terkutuk, wah orang itu pasti terkutuk. Ya, kalau engkau bilang orang itu diberkati, orang itu pasti diberkati. Jadi tolonglah kutuk orang Israel. Jadi Bapak Ibu, Bileam ini betul-betul ya dukun yang terkenal pada zamannya. Ya, meskipun dia dukun, Tuhan punya kemahakuasaan yang melebihi daripada Bileam. Ya, makanya Bileam bisa dikendalikan. Ya, diarahkan oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu yang namanya dukun, dia bisa tahu hal-hal yang datang dari kegelapan dan hal-hal yang datang dari Tuhan. Dia bisa tahu. Ya, ada banyak kesaksian-kesaksian dukun-dukun yang bertobat. Ibu dikasih Tuhan. Dan itu membuktikan memang di dalam kitab Bilangan ini, ya Balak ngerti. Ya, kalau dunia roh ini bisa ditaklukkan, maka Israel pasti kalah. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bisa lihat di sini bagaimana Tuhan itu sangat luar biasa. Katakan amin. Nah, kenapa Bileam ini bukan nabi? Ya, sebenarnya ada beberapa syarat orang itu bisa disebut nabi. Ya, pertama, nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan. Jadi dia tidak akan bisa menyampaikan apa yang Tuhan katakan
kalau nggak punya hubungan dengan Tuhan. Ya namanya juga penyambung. Jadi dia harus tersambung dengan Tuhan. Nah kalau dia nggak tersambung, meskipun dia ketemu Tuhan, tapi kalau nggak connect, nggak akan bisa. Ya seperti Bileam, memang dia dapat perintah tapi tidak terkonek dengan Tuhan Allah Israel. Ya jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan Tuhan berkuasa mengendalikan dia. Jadi yang namanya nabi Bapak Ibu, dia sebagai penyambung, punya koneksi dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang dikatakannya selalu berhasil. Kemudian yang ketiga, nabi Tuhan selalu memuliakan Tuhan, mengarahkan umat itu kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Yang terakhir, yang keempat, ada buah. Ya, nabi itu ada buah. Ya, jadi Bapak Ibu bisa dilihat dari buahnya. Oh, ini nabi Tuhan. Oh, ini bukan nabi Tuhan. Ya, kelihatan dari buahnya, ya, buah roh, kemudian karakter. Ya, itu bisa terlihat. Sehingga orang bilang, wah ini nabi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, nah Bileam tidak memenuhi 4 kriteria ini. Makanya saya bilang dukun. Ya dukun ini, dukun besar. Punya kuasa, punya, tapi bukan datang dari Tuhan. Punya karunia, punya. Karena setiap kita Bapak Ibu sebenarnya diberikan karunia-karunia. Nah kalau kita bisa menemukan karunia itu dan melatihnya, itu pasti muncul karunia-karunia itu. Ya memang Tuhan itu Allah yang memberi ya kepada setiap orang karunia demi karunia. Nah jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tapi belum tentu dia terkoneksi dengan Tuhan ya, karena yang namanya dukun-dukun kan banyak. Punya kuasa, punya, tapi tidak maha kuasa. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat ini apa namanya ciri-ciri nabi ya. Makanya Bileam bukan nabi, bukan nabi Tuhan. Terbuktinya dia melawan. Ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Tuhan perintah, jangan kamu kutuk. Iya Tuhan, jangan katanya. Yang kedua, jangan kamu kutuk. Iya jangan. Tapi yang ketiga, ketika Tuhan mulai menguji hatinya, ya karena Tuhan ini memang Tuhan yang selalu menguji. Ya ketika kita misalnya berdoa, Tuhan bilang tidak. Doa lagi, Tuhan bilang tidak. Sebenarnya itu sudah tanda bahwa memang Tuhan tidak menghendaki. Tapi mungkin yang ketiga kita coba lagi. Tuhan bilang iya. No, Tuhan bilang iya. Jangan kita pikir bahwa Tuhan setuju. Belum tentu saudara. Tuhan itu sedang menguji hati. Ya apakah hati kita ini terpaut enggak dengan Tuhan. Ya jadi Bapak Ibu, dan dalam perjalanan saya sebagai hamba Tuhan sering saya diperhadapkan begitu. Dan akhirnya saya mengenali kalau Tuhan udah bilang tidak, maka sudah jangan diteruskan lagi. Itu pasti tidak. Sekalipun mungkin kita merasa kayaknya iya ini. Itu belum tentu datang dari Tuhan. Ya karena Tuhan selalu menguji hati. Dan terbukti di dalam Bilangan Tuhan marah. Ya saudara coba lihat Bilangan pasal 22 ayat yang pertama. Bagaimana Tuhan murka ya di dalam Bilangan pasal ke-22. Kita akan lihat bagaimana Tuhan murka. Bilangan 22 ayat 22. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika Bileam pergi. Dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Jadi kita bisa lihat di sini
Tuhan memang bilang kamu jangan pergi. Ya, awalnya bilang iya aku nggak pergi. Kedua kali Tuhan bilang kamu jangan pergi, iya. Tapi yang ketiga kali ya mungkin dia sepertinya wah Tuhan bilang iya nih, wah langsung dia pergi. Ya kenapa dia pergi? Karena masalah hepeng saudara, karena dapat PK besar dari Balak. Ya jadi Bapak Ibu itu yang membuat dia wah ini sepertinya Tuhan ini. Ya dapat loka besar. Wah tapi ternyata Tuhan marah. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bisa lihat dari sini bahwa Bileam meskipun dia dengar suara Tuhan, tapi memang hatinya tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Makanya saya katakan dia tidak terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga Tuhan marah. Tapi karena besar kasih Tuhan, tetap Tuhan izinkan yang namanya persoalan datang. Ya, di mana keledai yang selama ini setia tiba-tiba ngadat. Ya, kalau saudara lihat di dalam Bilangan 22, di situ jelas ayat 23, ketika keledai itu melihat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Dan 3 kali. Saudara tahu apa bedanya Bileam dan keledai? Ya menurut penelitian Bapak Ibu, keledai itu bukan binatang yang keras kepala. Bukan juga binatang yang bodoh, tapi justru binatang yang cerdas. Waspada. Itu sebabnya dia bisa lihat ada malaikat Tuhan pegang pedang. Bileam bisa lihat enggak? Enggak bisa lihat. Ya kenapa? Karena hatinya sudah dikuasai dengan yang lain. Itu sebabnya dia marah sama keledainya. Kenapa kamu enggak mau jalan? Kamu kan sudah saya tunggangi selama bertahun-tahun. Kok kali ini kamu tidak mau? Padahal keledai ini adalah binatang yang setia, saudara. Sangat setia. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat bagaimana begitu marahnya si Bileam bahkan ingin membunuh keledai ini. Tapi akhirnya Tuhan berbicara lewat keledai. Ya, jadi Bapak Ibu seringkali dalam perjalanan hidup kita pun sering diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Di mana Tuhan udah ngomong tapi kita masih mengeraskan hati. Ya, masih ngotot, bahkan kita mungkin marah-marah. Tapi ternyata itu suara Tuhan. Ya, lewat orang-orang yang dalam tanda petik ada di bawah. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan itu mengajarkan saya. Ya ketika saya baca ini saya langsung bilang, Tuhan saya ini Bileam atau keledai. Ya. Di situ Roh Kudus bilang, kamu kadang-kadang tambeng. Tambeng itu apa ya? Keras kepala. Aku kan udah bilang, kenapa kamu ngotot? Di situ saya bilang, Tuhan ampuni saya. Sebagai hamba Tuhan seringkali saya juga keras kepala Tuhan. Dan ketika saya melihat pelajaran ini saya bilang Tuhan makasih Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari saya percaya bahwa Tuhan seringkali mengajar kita lewat masalah-masalah yang ada. Ya, untuk menyatakan dirinya bahwa dia Allah yang setia. Dia Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari belajarlah kita percaya. Ya seperti lagu tadi, walaupun gunung itu tak berpindah. Kita seringkali marah, Tuhan kenapa enggak pindah-pindah gunung ini Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mengajar kepada kita. Supaya kita tetap percaya
bahwa Allah punya kuasa. Katakan amin. Ya, jadi ternyata kenapa belum dijawab-jawab gunung itu bisa pindah? Karena Tuhan sedang melatih iman untuk percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan itu yang seringkali Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, doa kita tidak instan terjawab. Kadang-kadang ada waktu terus kita berdoa sampai ya mungkin kita nangis karena saking gak kuatnya. Tapi Tuhan di situ melatih kita untuk tetap percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, lewat pelajaran kita dan lewat masa-masa sekarang ini, pesan Tuhan sebenarnya sederhana. Mari kita jaga mulut kita Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam Bilangan 21, kenapa Tuhan marah kepada bangsa Israel? Karena mulut. Ya, bangsa Israel ngeluh, kok kami dibawa ke sini? Lebih enak di Mesir. Ada roti, ada ikan dan sebagainya. Kami di sini kelaparan. Bosan kami makan mana terus. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu kita tidak bisa jaga mulut kita. Dan Tuhan marah. Dan ketika Tuhan marah, maka kena tulah ya bangsa Israel. Dipagut ular. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan lewat pelajaran Bileam dan juga keledai, kita bisa lihat juga bahwa memang kita perlu jaga yang namanya mulut kita Bapak Ibu. Itu sebabnya lagu tadi itu sudah berbulan-bulan jadi rema buat saya. Ya, walaupun gunung itu tak berpindah, aku tetap percaya Tuhan punya kuasa. Ya, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan itu sedang melatih sebenarnya apa sih? Perkataan. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita latih perkataan kita ketika kita melihat situasi-situasi yang menyulitkan, yang menekan, yang membuat kita stres. Mari kita tetap perkatakan, Tuhan, aku percaya Engkau punya kuasa. Aku percaya Engkau bisa menolong aku. Aku percaya Tuhan, Engkau bisa memberkati aku di tengah-tengah krisis. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan ketika kita mulai perkatakan, kita mulai doakan, percayalah Bapak Ibu, Tuhan pasti akan genapi itu. Ya, di dalam Mazmur 34 ayat 6, apabila orang tertindas itu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkannya dan melepaskannya dari kesesakannya. Jadi ternyata perkataan kita hari-hari ini sangat penting. Ya, di tengah-tengah perkataan-perkataan yang mungkin membuat kita jadi lemah, yang membuat kita jadi tidak percaya, mari tetap perkatakan bahwa Allah itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, nah kita bisa berkata yang benar kalau kita mengenal Allah kita. Kita punya hubungan dengan Allah kita. Maka kita pasti akan berkata-kata yang benar. Ya, karena kepada siapa kita bergaul, maka kita akan jadi seperti di mana kita bergaul. Ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya, skeptis, ya kita akan jadi seperti orang di mana kita berkomunitas. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang benar, orang yang berkata-kata positif, yang berkata-kata dengan iman, kita juga cepat atau lambat jadi seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, itu sebabnya penting sekali ya kita ada di dalam komunitas. Ya, orang-orang percaya, ya selain kita beribadah di gereja. Ya, penting Bapak Ibu kumpul entah di warung kopi kah, di kafe kah, kemudian perkatakan hal-hal yang positif. Ya, kepada orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Orang-orang yang selama ini bergaul dengan kita. Ya, tularkan Bapak Ibu sesuatu yang positif. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong. Ya, karena
dalam tahun-tahun ini ya saya banyak dibawa justru keluar ya ke dunia market Bapak Ibu. Dan selalu saya tanya mereka, gimana Pak, Bu, bisnisnya? Wah, keluar semua, unek-unek. Ini yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Lewat pelajaran ini kita bisa melihat bagaimana kedaulatan Tuhan itu berlaku. Baik atas orang Israel maupun atas orang yang belum percaya, Tuhan bisa kendalikan. Termasuk dukun ini saudara. Itu betul-betul dikendalikan. Kamu jangan ngucap yang aneh-aneh. Ucap berkat. Jadi Tuhan ibaratnya paksa ya dukun ini untuk mengucapkan berkat buat orang Israel. Makanya ada 4 nubuatan yang diucapkan. Wah, itu semuanya yang baik-baik saudara. Bagaimana Allah melindungi orang Israel. Bagaimana Allah memberkati orang Israel. Bagaimana Tuhan ingin ada bersama-sama dengan umatnya. Ya bukan nanti ketika kita di sorga, sekarang ini. Ya Tuhan ingin ada di tengah-tengah kita. Ya jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini yang Tuhan rindukan buat setiap kita lewat pelajaran kita ini. Ya bagaimana Tuhan berdaulat atas orang percaya. Tapi Tuhan juga berdaulat atas orang yang belum percaya atau tidak percaya. Yang namanya dukun ini saudara. Tuhan berkuasa. Nah coba kita lihat Bapak Ibu di dalam kitab Bilangan. Pasal 22. Ayat yang ke-6. Ini tentang Bileam saudara. Ini orang hebat ya Bileam ini. Karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku. Sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati. Maksudnya Bileam saudara. Kalau Bileam memberkati, dia beroleh berkat. Siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Berarti ini Bileam ini orang hebat. Tapi Tuhan masih di atas itu. Ya, kenapa? Karena orang Israel adalah orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Balak bertanya, kenapa kamu gak bisa kutuki orang Israel? Ada satu kata yang diucapkan Bileam, sebab mereka telah diberkati. Dan itu berlaku untuk kita, saudara dan saya. Sebab GBI Batu Raja sudah diberkati, bukan akan diberkati. Sudah. Ya jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah kita tangkap, itu ada di dalam kitab Bilangan yang kita baca. Ya kalau saudara urut, saudara nanti akan temui itu. Sebab mereka telah diberkati, makanya aku gak bisa kutuk. Sebab mereka sudah diberkati. Nah garis bawahi itu saudara. Saudara dan saya sudah diberkati. Karena kita hebat? Oh bukan. Karena Yesus ada di dalam kita. Katakan amin. Karena Yesus. Jadi bukan karena hebatnya kita. Karena Yesus. Yang kita percaya. Yang kita yakini. Dan dia ada di dalam kita. Karena Yesus itulah kita diberkati. Ya karena kita ada dalam perjanjian baru. Ya otomatis pribadi Yesus itu menjadi sentral dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini yang Tuhan rindukan Bapak Ibu buat setiap kita. Bahwa setiap kita itu sudah
diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya nubuatnya selalu ke situ. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, sebenarnya kita harusnya banyak mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Engkau berikan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Memang aku belum jingok secara nyata, tapi aku percaya Engkau sudah memberkati aku. Itu sebabnya tolong Tuhan, ketika aku ketemu customer, ketika aku ketemu rekanan, ketika aku mau maju tender, aku sudah diberkati Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, apa yang kita katakan dan kita percayai itu yang akan terjadi. Supaya kita bisa mengalami apa yang Dia sediakan buat kita. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Ya, karena lewat kitab Bilangan 22 ini 23 kita bisa lihat Tuhan bekerja atas orang-orang yang tidak percaya untuk menolong umatnya dan untuk memuliakan namanya. Ya, jadi kita bisa lihat Balak, Bileam nggak bisa bikin apa-apa kepada umat Tuhan. Bahkan yang justru mereka dapatkan adalah berkat. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu nubuatan-nubuatan yang diberikan. Ini nubuatan yang sangat luar biasa dan ini berbicara tentang apa yang memang Tuhan ingin sediakan buat kita. Ya, jadi Bapak Ibu kita bisa belajar bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik buat setiap kita. Ya, ada 4 kunci Bapak Ibu yang Tuhan rindukan untuk setiap kita bisa alami. Di dalam Bilangan 23 kita tidak usah buka semua, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat setiap kita. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub dan datanglah kutuklah Israel. Ayat 8, bagaimana aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah, dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub? Siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati sepertinya matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Jadi lewat nubuat ini kita bisa dapat bahwa kita sudah diberkati. Ya, karena Bileam bilang siapa yang bisa menyerapah orang yang tidak diserapah oleh Tuhan? Siapa yang bisa mengutuk orang yang tidak dikutuk oleh Tuhan? Dan itu siapa? Umat Israel. Untuk saat ini siapa? Saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, ini satu gambaran bagaimana ketika ada orang mau mengutuk kita sebenarnya tidak mempan. Asal tidak buka celah. Ya, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, asal kita bisa jaga mulut kita, kutuk dalam bentuk apapun tidak akan kena. Ya, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita pegang sama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu bilang tidak ada yang bisa mengutuk kami, orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa menyerapahi kami, sebab kami orang yang tidak diserapah oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, ini tentang keberadaan Allah. Ya, Bilangan 23 ayat 18. Lalu diucapkannya lah sanjaknya. Kembali lagi dia bernubuat ya. Bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telinga mendengarkan aku ya anak Zippor. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi Bapak Ibu, ini Tuhan kita. Sekali dia bilang engkau diberkati, maka itu pasti jadi. Nggak akan batal. Ya, ini ayatnya. Tuhan itu nggak bisa berdusta karena memang bukan karakternya. Dan Tuhan juga bukan manusia. Ya, karena dia adalah Tuhan yang punya kuasa. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan itulah Allah yang kita kenal di dalam Yesus. Sekali dia mengasihi, dia tetap mengasihi kita. Sekalipun kita seringkali goyang ya di dalam mengasihi dan mempercayai dia, tapi dia tetap mengasihi kita karena kasihnya tak bersyarat ya buat setiap kita. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat yang berikutnya, ayat 20. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, apabila dia memberkati maka aku tak dapat membalikkannya. Ya, ini kata-kata dukun sudah. Dukun ini bilang kalau Tuhan udah berkati Israel, aku gak bisa batalin. Gak bisa. Jadi kita bisa lihat bagaimana dukun sehebat apapun tidak bisa Bapak Ibu membatalkan apa yang Tuhan katakan buat kita. Ayat 21, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di tengah-tengah mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, Allah adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan-tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Jadi Tuhan itu selalu berbuat yang ajaib di tengah-tengah kita. Lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darahnya yang mati dibunuhnya. Jadi kita bisa lihat Tuhan menghendaki kita ini seperti singa. Ya, makanya ada lagu, dialah singa dari Yehuda. Nah, kita juga singa-singa, artinya kita tidak pernah menyerah dengan apa yang ada di hadapan kita, karena Tuhan menyertai. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Kemudian kita lihat lagi nubuat yang berikutnya. Masih di dalam kitab Bilangan, ya, pasal ke-24 kali ini. Ayat 3, lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Allah, alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub, tempat-tempat kediamanmu hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya dan benih mendapat air banyak-banyak.
Raja akan naik tinggi melebihi Agag dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, Allah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa menjadi lawannya akan ditelan habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkan dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan, sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Jadi kita bisa lihat di sini, waduh, Tuhan ingin ada bersama dengan kita. Lihat kemah Allah. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya memberkati, Tuhan bukan hanya menyertai, tapi Dia ingin ada bersama dengan kita sepanjang masa, mulai daripada hari ini. Ya, tidak tunggu nanti di surga, wah nanti kita bersama dengan Yesus. Wah enggak, sekarang Tuhan ingin bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu, itu sebabnya mari alami kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan. Karena Dia adalah Mesias, juru selamat buat kita. Dan ini yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayat 17. Aku melihat Dia tetapi bukan sekarang, aku memandang Dia tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan melemukan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Jadi ternyata Bapak Ibu ini bicara tentang Yesus. Ya, dan itu sudah dinubuatkan di dalam perjalanan Israel memasuki tanah Kanaan. Dan saya percaya Bapak Ibu lewat hal ini, mari alami kedaulatan Tuhan. Dan belajarlah kita dari Bileam untuk kita bisa memiliki sikap hati yang benar. Terpaut dengan Tuhan. Ya, istilah saya apa-apa tanya Tuhan. Ya, saudara mau melangkah, tanya Tuhan. Saudara mau buka bisnis baru, tanya Tuhan. Saudara mau cari pasangan hidup, tanya Tuhan. Saudara mungkin mau buka usaha-usaha baru, tanya Tuhan. Ya, terus terkoneksi saudara. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan pasti menyertai kita. Memberikan kita petunjuk-petunjuk. Sehingga ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia melepaskan kita dari segala kesesakan. Nah, saya tidak tahu apa sih kesesakan-kesesakan setiap kita hari-hari ini. Apa yang membuat kita sesak? Yang membuat kita bilang aduh, wah, berseru kepada Tuhan. Minta anugerahnya. Saya percaya Dia pasti memberikan kita petunjuk. Saya ingat ada satu lagu yang sudah lama, di mana di situ dibilang, jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Sampai hari ini Tuhan masih mengatur dunia ini. Termasuk perang Israel, Amerika, Iran. Dia masih atur saudara. Ya, sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dan kalaupun kita sedang mengalami krisis-krisis, mari Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan pasti punya rencana yang indah buat setiap kita. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu yang bekerja, ya kalau ditanya Pak kira-kira bisnis apa yang ke depan ini bisa menguntungkan? Bisnis pangan, bisnis energi, dan bisnis air. Ya, banyak orang menganggap remeh dengan yang namanya air. Sehingga kadang-kadang banjir. Tahukah saudara ke depan yang namanya air akan susah. Kenapa? Karena kena polusi.
Makanya orang ingin cari air yang baik, yang fresh. Ya itu sebabnya saudara bisa lihat kalau selidiki bursa-bursa saham yang menjual air. Nggak pernah turun saudara, naik terus. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari ya apalagi saudara yang punya sumur. Wah Pak, sumur saya bening, itu berkat. Bisa diminum Pak, itu berkat. Dan bisa jadi cuan ketika kita bisa mengupayakannya. Ya, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan luar biasa. Karena saya percaya apa yang dipercayakan kepada kita, sebenarnya Tuhan ingin kita muncul ya. Ayo dong, tanya ini untuk apa Tuhan? Buat apa Tuhan? Bagaimana Tuhan? Sehingga semua yang dipercayakan Tuhan itu pada ujung-ujungnya memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Apapun saudara yang dipercayakan. Ya entah itu tanah, ruko, usaha, macam-macam kebun, lahan, sawah. Mari Bapak Ibu, saya percaya kalau Tuhan beri untuk kita, pasti Tuhan punya rencana untuk memberkati kita. Dengan cara yang ajaib. Ya tinggal kita tanya sama Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Kau sampaikan buat setiap kami. Engkau berdaulat. Apapun persoalan yang kami hadapi, Engkau berdaulat Tuhan. Itu sebabnya kami datang kepadamu. Kami mau berseru-seru. Oh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa. Biarlah lewat kebenaran ini kita bisa alami seperti yang dialami oleh umat Tuhan. Sebab jemaat GBI Batu Raja telah diberkati. Sebab Tuhan menyertai jemaat GBI Batu Raja. Dan Tuhan yang sama, yang perkasa dan ajaib ada di tengah-tengah kita. Dan Dia hidup, namanya Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Amin. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi katakan. Engkau berdaulat atas kami Tuhan. Dan kami umat yang telah diberkati Tuhan. Dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau hidup. Engkau menyertai. Engkau menolong. Di dalam nama Yesus. Oh haleluya. Wallah
masih ada. Ya Yesus. Oh, aku pegang padamu Tuhan. Yang wanitanya saja, walaupun gunung itu tak beranjak, yang bapak-bapaknya, yang prianya berdoa. Tuhan, lewat firman-Mu di dalam kitab Bilangan, kami melihat Engkau berdaulat atas umat-Mu. Dan kami sebagai orang percaya kepada Yesus sudah diberkati. Itu sebabnya apapun masalah kami, apapun yang dibuat orang kepada kami, Engkau berkuasa mengendalikan semuanya untuk mendatangkan kebaikan buat kami, buat usaha kami, buat pekerjaan kami, buat kesehatan kami, di dalam nama Yesus. Oh, mari Tuhan, berkati umat-Mu dengan Engkau yang ada bersama dengan kami, berjalan di depan kami dan membawa kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Damu Tuhan yang bapak-bapaknya memuji Tuhan, walaupun yang wanitanya, yang ibu-ibunya berdoa, tetap percaya punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada. Amin. Tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Biarkan musik saja. Mari Bapak Ibu percaya, pribadi Tuhan tidak pernah berubah. Dia setia. Dan firman-Nya berkata, sebab mereka telah diberkati. Karena memang Tuhan Yesus yang sudah memilih setiap kita. Dan Tuhan ada bersama kita, menyertai kita, dan diam di tengah-tengah kita sebagai Raja di atas segala raja. Tolong setiap kami ya Tuhan, yang hadir pada hari ini, apapun masalah kami, persoalan kami, nyatakanlah penyertaan-Mu yang sempurna. Nyatakanlah pribadi-Mu yang setia. Dan semua yang bukan datang dari Tuhan, kami usir, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan semua yang datang daripada Tuhan, kami terima pagi hari ini. Pertolongan, hikmat, kekuatan, kemenangan, bahkan juga berkat-berkat jasmani memberkati setiap kami Tuhan di pagi hari ini, sebab kami telah diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Biarlah berkat yang terbaik di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang berasal daripada Allah Bapa, yang adalah sumber dari segala sumber, dan Dia yang setia. Biarlah menyertai Bapak Ibu Saudara di dalam keseharian sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dengan pertolongan-pertolongan dan kesanggupan daripada Roh Kudus yang membawa kita di dalam kemuliaan demi kemuliaan, yang membawa kita di dalam anugerah demi anugerah, kebaikan demi kebaikan. Biarlah menyertai Bapak Ibu Saudara untuk menjadi saksinya bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Menyertai Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan bisa di samping kiri dan di samping kanan. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati.